Karena hadirnya kita di masjid ko adalah bukti keimanan kita. Walaupun dalam keadaan hari yang mungkin tidak mendukung hujan, dingin, tapi karena panggilan iman itu lebih kuat, makanya hujan pun ditampuh. Diberikan kepada seseorang, kadang-kadang nyondak yakin dengan pertolongan Allah, lebih yakin kepada pertolongan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang ambo muliakan, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin Allah Ta'ala, pada malam kini, malam Jumat, petang Kamis, Allah masih berikan kita bentuk keimanan di dalam kalbu kita. Karena hadirnya kita di masjid ko adalah bukti keimanan kita. Walaupun dalam keadaan hari yang mungkin tidak mendukung hujan, dingin, tapi karena panggilan iman itu lebih kuat, makanya hujan pun ditampuh. Hujan pun ditampuh. Halangan pun dilewati. Itu panggilan iman. Dan tidak seluruh manusia mampu untuk begitu. Tidak seluruh kita mampu melakukan itu. Maka memang Bapak Ibu, salah satu bentuk tingkat iman itu adalah ketika iman itu diuji. Ketika iman itu diuji antara panggilan iman dengan panggilan hawa nafsu dengan panggilan diri, ama yang kadi duluan gitu. Ma yang kadi ikuti. Alhamdulillah kita nan hadir, mudah-mudahan Allah perteguh iman gitu, Allah berikan kekuatan iman kepada kita dan dapat kita pertahankan keimanan itu sampai nanti Allah panggil kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang hamba muliakan, ayat nan kita bacakan di awal cakolai tahu mak tu. Surah A. Dalam surah apa? Acuk tak mak baca ko? Acuk mak? Lupa. Ayat apa? Ayat kursi. Al-Baqarah 255. Kalau boleh dikatakan ayat ikoko
merupakan salah satu ayat yang paling ditakuti kalangan jin. Sehingga apa? Ketika ada seseorang itu kerasukan, ketika ada seseorang itu diganggu oleh jin, maka ayat itu menjadi salah satu ayat untuk pengeluaran jin dari tubuh manusia. Kok bisa begitu? Bana dahsyatnya kalimat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cari dari terjemahan, dari tafsiran daripada ayat itu berkata tentang bagaimana Allah itu sesungguhnya. Posisi Allah yang sebenarnya dan bagaimana kekuasaan Allah yang sejatinya. Makanya kalaulah berbicara dengan ayat itu kok segala makhluk tunduk kok, termasuk jin. Tapi kadang-kadang dia cuman hafal tinggal hafal, baca tinggal baca. Tapi tidak kita pahami makna kalimat yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, ilahu, melainkan dianya kembali kepada Allah. Dan itu sejalan dengan kalimat tauhid yang kita bacakan ketika persumpahan kita, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Salah satu syarat ketentuan seseorang itu diakui agamanya sebagai Islam ketika ia mampu mengucapkan kalimat syahadat. Dan memang begitu kata Rasulullah SAW, buniyal islami ala khamsin. Dirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama itu apa? Anta syahadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Bu, Pak, makna tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi kita. Apakah cuman sekedar pemanis bibir, pemanis ucapan, atau sebagai label saja? Atau sebagai ucapan yang tiada arti bagi kita, yang tidak bermakna ke dalam kalbu dan tidak diresapi oleh jiwa. Bahkan dengan kalimat la ilaha illallah itu seseorang bisa dihantarkan kepada syurga. Man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir kalimatnya, di akhir ayatnya la ilaha illallah, baginya syurga. Iya nak, Mak? Iya, Pak? Kecek Rasulullah itu. Man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuk surga. Tapi gampang tak ketika mencari kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayat? Tidak. Awaklah pernah ilustrasikan. Kalimat la ilaha illallah di akhir ayat itu tidak semudah apa yang kita lihat di sinetron televisi. Yang seolah-olah gampang benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Tidak segampang apa yang kita dilihat di sinetron. Tidak semudah apa yang kita lihat di film-film. Kalau di film, yomba gampang benar ngecen kalimat syahadat ke nampaknya. Tapi pada kenyataannya tidak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kalimat la ilaha illallah ataupun sama dengan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dianya Allah, ada paling kurang 3 maksud yang
perlu kita pahami, perlu kita resapi dengan jiwa kita masing-masing. La ilaha illallah itu la ma'bud illallah. Ama la ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang menjadi tempat kita menyembah, tidak ada yang kita sembah. La ma'bud illallah, melainkan Allah. Nah, ikolah dulu dan pernah ditawarkan kepada Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy untuk berganti-ganti masa antara menyembah Allah dengan menyembah Tuhan mereka. Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Tapi makanya turun surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nabi nak menyembah aku, menghambakan ku, nan a'bud itu yang menundukkan itu, apakah hanya dengan sekedar ucapan atau juga dengan hatinya? Awaklah pernah Pak membaca masalah konsep iman disampaikan oleh baginda Rasul. Saya tekan aja Mak. Bara konsep iman menurut baginda Rasul. Yang dikatakan iman itu menurut Rasulullah ba'a. Tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisani, amalun bil arkani. Tiga ko ndak boleh ditinggalkan. Salah satu di antaranya dengan hati, ucapan dan perbuatan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, dalam kalimat itu terungkap bahwasanya tidak ada yang disembah melainkan Allah, baik secara ucapan maupun secara hati, menundukkan diri hanya kepada Allah, mematuhkan diri hanya kepada Allah, dan bukti daripada itu berdirilah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang awak disingkirkan naiknya acuk. Acuk kanainya di mana? Bukan di ucapan, bukan juga di perbuatan, tapi kadang-kadang kanainya di hati. Di ucapan memang kita la ilaha illallah, dan kita yakini tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Kemudian kita berperbuatan kita memang kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah, tetapi ketika hati kita tidak mau menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertentangan dengan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dilakukan oleh hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling sulit bagi kita adalah menundukkan hati kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kalimat la ilaha illallah juga tersimpan kalimat la maqsud illallah, tidak ada yang dituju melainkan Allah. Segala sesuatu, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kita lakukan semuanya ditujukan dan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah yang wajib, apakah itu ibadah yang tidak wajib, atau ibadah yang sunnah, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang bertujuan untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kadang-kadang Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang dalam ibadah pun kadang-kadang susah untuk menempatkan suatu ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, yang kita laksanakan itu memang tujuannya mengharap ridha Allah. Dalam kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis pertama itu menjelaskan tentang niat. Dan kalau berbicara masalah tentang niat, tentu kaitannya adalah antara si pelaku ibadah dengan zat tempat melaksanakan ibadah.
atau tujuan ibadah. Diri awak dengan Allah Ta'ala. Maka di antara tiga yang menjadi motivasi kita dalam beramal, iya tiga umat paling kurang. Yang memotivasi awak, yang membuat awak mau beribadah itu kan ada tiga paling kurang. Satu, mengharapkan surga. Dua, takut dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah mengharap ridha Allah semata-mata. Dan di posisi yang paling tinggi itu adalah mardhatillah ini. Sehingga ada sebuah kalimat, boleh dikatakan ini kalimatnya kalimat orang sufi. Apa kata beliau? Ketika syurga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kita bersujud kepadanya? Kira-kira apa Ali? Ba'ama. Tidak lagi manusia ini diiming-iming dengan surga. Manusia ini tidak lagi dipertakut dengan neraka. Seberapakah di antara kita yang mau menundukkan diri kepada Allah, mau melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadahnya? Bagi kira. Kok kecenderungan sifat manusia? Makanya Imam An-Nawawi menentakkan kalau yang benar-benar ikhlas kepada Allah itu adalah ketika ia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia tidak lagi peduli tentang balasan atau ancaman yang disediakan ataupun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan ia meyakini bahwa dia hanyalah sebagai makhluk yang bertugas untuk, yang mempunyai amanah untuk menundukkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu dibayar, mau itu dibalasi, ataupun tidak dibalasi, itu tidak jadi persoalan. Sementara bagi awak, Pak, masih banyak tak, Pak? Masih banyak. Makanya tingkat keikhlasan itu yang paling tinggi itu tidak mempedulikan lagi. Nah, makanya samalah jurang, maaf Bapak Ibu, sama jurang buang air gadang. Sesudah buang air tu lah kita kanan wak buang tu, Pak. Tidak lah, Pak. Tidak tak kanan lagi, Pak. Dibiarkan begitu saja, mau berapapun harganya. Mau apapun bentuknya, kita tidak peduli lagi. Sama dengan itu, ketika suatu ibadah kita telah laksanakan kepada Allah, kita tidak perhitungkan lagi. Apa wandai, oleh kedapik palu, aku tidak. Tapi gampang tidak meletakkan, memposisikan hati dengan untuk itu? Susah. Kadang-kadang memang perlu juga untuk dimotivasi dengan ancaman-ancaman. Perlu juga waktu diuji-uji dengan kabar-kabar. Makanya ada juga bentuk peringatan-peringatan Allah untuk menimbulkan kembali gairah untuk beribadah itu. Yang ketiga, dalam kalimat la ilaha illallah itu termaksud juga la matlub ilallah. Tidak ada tempat berharap, tempat berlindung, tempat minta tolong melainkan kepada Allah. Tapi sampai di ma awak memahami meminta tolong kepada Allah ke sampai di ma? Awak sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ma? Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kau? Hanya kepada engkau. Kalau hanya itu ada yang lain? Tak ada. Hanya kepada engkau. Berarti satu-satunya. Kami menyembah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, hanya kepada engkau. Nasta'in, kami minta tolong. Tapi sejauh di ma awak menjadikan Allah sebagai tempat penolong bagi kita. Makanya kalau ikut berkaitan dengan takdir kita. Saya sering sampaikan, seseorang itu akan mampu menerima takdir baik dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, tapi belum tentu menerima takdir buruk dengan ikhlas. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Pak?
Kadang-kadang di antara awak masih ada yang beranggapan model itu. Ambolah rukuk sujud latio hari kasurau latio hari basidaka latio hari melaksanakan amal soleh, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerajukan. Kok ini ambo model-model iko juga? Aduh pak? Aduh. Samantaro sianu tu, samantaro orang tu, samantaro paja tu, ndak pernah solat, ndak pernah ibadah, ndak pernah modeliko, ndak pernah melaksanakan amal soleh, tapi duitnya pernah ndak wak membandingkan itu? Apadalah tiap hari yang mau minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami berikanlah kami itu. Tapi kadang-kadang realitanya tidak sesuai. Timbul perbandingan di dalam kalbu awak. Yang banyak khilaf itu di hati Bapak Ibu. Alah, sembayang tidak sembayang rezeki dituinya. Aduh Pak, aduh. Pernah juga enggak terbayang terlintas di dalam benak gitu, di dalam kalbu gitu, tentang meragukan terhadap pertolongan Allah, terhadap apa yang telah kita panjatkan kepada Allah. Seolah-olah model itu, panik-panik berdoa jonyo, ndak jo ke dikabuan do. Aduh. Makanya Bapak Ibu, dalam memahami Allah sebagai tempat kita berlindung, tempat kita berharap, tempat kita dituju, bukan hanya sekedar ucapan semata. Bukan hanya sekedar ucapan semata. Makanya ketika awak meminta kepada Allah, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Allah itu satu-satunya zat yang tidak pernah akan menyalahi janjinya. Itu pasti itu Pak Bu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi akan janjinya. Dan janji Allah itulah janji yang pasti. Sementara janji caleg itu tentulah Pak. Ya Bu. Kalau kini kan banyak Ibu karena janji-janji. PHP. Janji-janji palsu, janji tinggal janji kecil etikus endang. Maka zat Allah adalah zat yang paling pasti terhadap janjinya, dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi akan janjinya. Tapi Bu, ketika doa, ketika meminta, ketika berharap, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari di dalam diri awak. 1, Allah itu mungkin memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita pada waktu yang memang kita butuhkan. Minta, ayo tiba sekali Bu. Aduh, 1. Tapi ketika belum Allah kabulkan, ada 2 alternatif, ada 2. Mungkin 1 Allah tunda, yang kedua Allah ganti, itu pasti itu. Tidak ada indahnya, itu pasti itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Allah lah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pokok bagi awak. Mungkin rasanya lah pernah juga ambo ceritakan di situ. Seorang pengusaha ingin melakukan perjalanan ke Jakarta. Pernah Bu? Pernah Bu mendengar? Halo lah Bu. Jam 1 dia harus berada di bandara. Mau tak mau. Jam 1:15 pesawat sudah terbang. Jadi jam 1 itu mau tak maunya lah sampai lah di ruang tunggu. Ternyata tiba di jalan, mujuan tak dapat ditulak, malang tak dapat didaya, mujuan tak dapat didaya, malang tak dapat
Itulah terjadi kecelakaan. Akhirnya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan itu. Sehingga mengumpat-ngumpatlah. Ternyata tiba di bandara telat. Pesawatlah bayi. Lah rugi. Lah banyak rugi. Satu, rugi waktu. Rugi dengan materi. Mengganti rugi orang kena tabrak. Kemudian rugi dari pesawat yang tidak jadi ditumpang. Itu uang tidak bisa kembali karena kesalahan awak. Pulanglah pengusaha ini ke rumahnya kembali dengan mengomel-ngomel. Seolah-olah hari itu adalah hari yang paling sial. Hari yang paling sial. Sehingga sepanjang jalan Manggaru tu habis. Anta manga lo ceko modeku. Sehingga nyosalahkanlah kejadian tabrakan ceko nyosalahkan. Bahkan ke sopir yang membawanya nyosalahkan lo sopir ko manga lah mau nambah tu. Kenapa? Lah kesal. Seolah-olah hari itu adalah hari yang sial baginya. Tiba di rumah karena latihan. Ya, latihan pikiran dan latihan badan. Diempaskan badan ke kursi. Ya, iseng-iseng kok karena lapani ndak mangga di kerajaan di televisi ternyata breaking news. Apa yang terjadi, Pak? Pesawat yang seharusnya ia tumpangi itu hilang kontak. Hilang kontak. Dan ternyata tidak lama setelah itu diberitakan pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Untuang balantak ceko. Untuang talambek ceko. Yo. Yo kan, Bu? Bukankah itu pertolongan Allah? Iya. Kapan itu kita sadari? Ketika waktu itu telah lewat dari kita, lawa umpat-umpat Allah lu, lawa namanya kok la meracau-racau ndak jaleh lu, lah kita keluarkan emosi yang meluap-luap lu karena kekesalan dan sebagainya. Ternyata dibalik setelah itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Ternyata kecelakaan itu adalah pertolongan Allah tanpa sadar. Acuk juga model itu kan, Bu? Acuk, Bu. Kenapa? Karena mungkin Allah mintakan seseorang yang berangkat tadinya menginginkan, ya Allah, capekkan nambo tibo di sini, capek waktu dan selamatkan perjalanan. Kan itu doa orang satunya. Ya enggak, Bu? Termasuk aja yang pergi ke Gunung Batangkuban, tidak satu pun di antara mereka menginginkan adanya letusan ketika itu. Karena memang tidak terdeteksi loh. Dan tidak ada peringatan loh. Dan itu terjadinya secara tiba-tiba. Makanya ada orang mengecewakan, mangga kok orang vulkanologi, orang BMKG tidak memberitakan. Memang waktunya tiba-tiba. Terjadi ledakan itu bukan hanya ledakan kecil-kecil, ternyata ledakan yang dahsyat. Dan tidak seorang pun yang menginginkan itu terjadi pada mereka. Tetapi sebetulnya Allah ada hikmah. Ada hikmah di situ, Bu. Ibu, lihat kisah seorang pendaki, dia rela menyelamatkan orang lain yang dia tidak tahu dan tidak pernah basrobok. Cuman basrobok ketika gunung tu malatui, sementara kakinya ndak ada lagi, lah pontong, lah rusak, ya kan? Akhirnya inyo meninggal duluan. Ada kan? Banyak hikmah di situ. Dan yang jale Bapak Ibu, kok bagi kami di daerah Sinan, Bu, di daerah yang memang berada di punggung Merapi, di pinggang Merapi, bagi kami rancak. Apa yang merancaan bagi kami? Tidak ada pendakian di tahun baru. Ya, Pak. Mohon maaf saja, Pak. Setiap tahun, pergantian tahun baru, itu sangat banyak pendakian kate. Bukan kita menginginkan musibah, ada hikmah di balik itu. Dan setiap apa yang terjadi itu pasti ada hikmah. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Mau dia buruk menurut kita, mau dia itu baik menurut kita, semuanya ada hikmahnya. Makanya, Bu, dalam ajaran dan keyakinan kita, kita tidak boleh bersuuzon, adanya berhusnuzon. Kan tidak boleh bersuuzon, Pak?
Yang diperbolehkan itu apa? Berhusnuzan. Sebetulnya ada hikmah di balik itu, tapi kadang-kadang awak kan tak tahu. Tak paham awak tu gitu. Tapi kalau beko lah lewat, lah terjadi, lah beberapa waktu setelah itu terjadi, baru awak pahami, oh ternyata inilah. Sama lo orang meninggal, Pak. Orang meninggal, biasanya seseorang meninggal itu 40 hari sebelum meninggal, namanya sudah berada di telengan malaikat maut. Dan itu sudah mulai bagi dirinya, bagi diri si orang ini yang calon, itu kalau calon tuh, sesuatunya wak sadon calon kok. Cuma dalam mendekati hari 40 itu ada beberapa keanehan-keanehan yang dia tunjukkan secara tidak langsung kepada kita. Yang seolah-olah itu mengisyaratkan mereka untuk pulang selama-lamanya. Tapi kan awak tak ngeh, Bu. Ya nak? Awak tak ngeh atau awak tak paham itu? Beko lah meninggalnya, oh patuilah. Oh patuilah. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sering terjadi. Ada dulu seorang waktu ambo masih SD kalau tidak salah, pelajar kelas 2 SMP, pai barana pai basampan-sampan ke Palu Banda deh. Dengan alasan ke orang tuanya dulu main piano, ternyata tenggelam rakitnya sehingga meninggal dunia. 3 hari sebelum itu, kasih orang yang berjalan di muka rumahnya jambarari. Bertanya jam, Pak. Siapapun yang lewat di depan rumahnya, nyatanya jambarari kini. Sehingga orang aneh, bertanya, mangga tuh, buat kapai. Kalau orang biasa kan tanyanya kapai kama. Ini ngeceknya kapai jalan. Kapai jalan. Itu saja jawabnya. 3 hari sebelum kejadian. Lah kejadian baru orang kau mengecek. Oh, patang patanyo lo, 3 hari lewat patanyo kawak tu. Patanyo jam. Kawak yolo, kawak yolo. Tiap dia tanya, nyokapai. Ternyata itu adalah firasat. Nah, maka Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali gitu. La matlub ila Allah, tidak ada tempat berharap melainkan Allah, maka meletakkan Allah sebagai pelindung, meletakkan Allah sebagai tempat penolong, sebagai benteng tameng bagi awak, itu bukan hanya sebagai ucapan kita, tetapi juga dengan hati kita. Makanya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, Allah bersama kita. Tidak ada pertolongan Allah itu yang tidak datang. Pasti datang pertolongan Allah, tapi tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat kepada siapa Allah yang akan lebih dahulukan memberikan pertolongannya. Dan kapan kita butuh pertolongan? Kapan kita butuh ditolong? Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada sebuah ujian dilanda, diberikan kepada seseorang, kadang-kadang ndak yakin dengan pertolongan Allah, lebih yakin kepada pertolongan selain Allah. Aduh Pak, aduh tuh Bu. Lebih yakinnya pertolongan zat yang selain Allah daripada pertolongan Allah. Padahal segala sesuatu yang kita karajokan, segala sesuatu yang terjadi itu tidaklah terjadi kecuali dengan Allah. La yashfa'u indahu illa bi'izni. Kecuali dengan izinnya. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan Allah. Nah, makanya kalimat tauhid itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh, ketika hendak dibunuh, diacungkan pedang,
Dikatakan kepada Wahai Muhammad, siapa yang kenal engkau? Jawabannya cuma satu, Allah. Mendengar kata Allah itu, gemetar tangannya, jatuh pedangnya. Dahsyatnya. Ada nawak memahami itu sampai di ma. Dan nawak melaksanakan itu sampai di ma. Ada tak masih kebimbangan hati awak tentang pertolongan Allah? Masih adakah keraguan-raguan kita di dalam kalbu kita tentang Allah sebagai pelindung, Allah sebagai tempat minta tolong, Allah sebagai benteng dan tameng bagi kita? Tapi kok ndak molo disederhanakan pula dong. Alah cukup Allah sado. Tanya orang, "Ba ndak kerja kini?" Allah lah jamin rezeki. Nak amual lo mode itu Pak. Kena dulu orang kok. Nah, pagi zikir, siang zikir, sore zikir, malam zikir loh. Sehingga ndak ada kerajanya hari itu, melainkan itu saya. Ditanya begini, "Bah makan engkau?" "Ah, lah jamin Allah." Anda mulai di situ atau apa? Itu salah, lo menempatkan namanya. Memang Allah sebagai tempat berlindung kita, tempat kita minta tolong, sebagai benteng bagi kita, sebagai temeng bagi kita. Tapi perlu pahami ada ikhtiar, ada usaha-usaha yang harus kita